Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam channel saya ma.rihanjaya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya membuat requestan dari istri saya membuat tempat sabun untuk diletakkan di dalam kamar mandi. Jadi saya membuatnya dari pipa PVC ukuran 4 inch yang sudah saya buat 50% jadi ya teman-teman. Jadi ini pipa PVC nya yang sudah saya bentuk. Ini belum selesai teman-teman, dan ini bisa sudah dipasang engsel karena untuk dibuka teman-teman bisa seperti ini. Nah seperti ini dalamnya teman-teman. Jadi ini buat tempat sabun, ini buat tempat sampo dan lain-lainnya, dan atasnya juga bisa diletakkan berbagai barang ya teman-teman. Jadi ini requestan istri yang belum selesai, kita akan selesaikan. Dan mungkin teman-teman penasaran bagaimana cara pembuatannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, pertama kita siapkan pipa PVC nya dengan ukuran 30 cm, lalu kita siapkan keramik berukuran 10 cm, dan kita garis pada bagian pipa PVC nya dengan jarak 10 cm. Jadi ini fungsinya di bagian belakangnya saya akan panaskan karena akan menempel pada dinding yang akan kita pasang. Jadi jaraknya 10 cm. Lalu seperti biasa saya memanaskannya dengan api kompor seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman, hanya memanaskan bagian belakangnya saja yang sudah saya gariskan, jadi supaya bisa rata pada bagian belakangnya saja. Dipanaskan sampai lentur. Jika sudah lentur langsung dicetak, dibuat ditiban dengan keramik 10 cm. Jika sudah selesai, bentuknya seperti terowongan seperti pada video ini ya teman-teman. Lanjut saja kita marking untuk pembuatan pintu ya teman-teman. Jadi saya akan membuat pintu, lalu saya marking, saya gariskan di bagian atas dan bawah setengah lingkaran. Jaraknya 2 cm bagian atas dan 2 cm bagian bawah. Oke, langsung kita potong bagian samping kanan sesuai dengan garis yang telah kita tandai. Setelah dipotong pada bagian sampingnya, kita siapkan engsel 2 buah. Jadi supaya mudah untuk pemasangan engselnya, potong pipa PVC nya hanya bagian samping terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita lubangi saja pada markingan lubang-lubang engsel ini, dan kita langsung pasang engselnya sebanyak 2 buah. Harganya murah ya teman-teman, saya membelinya hanya Rp5.000 untuk 2 buah engsel mini seperti ini. Jika sudah terpasang engselnya, lanjut saja kita mulai potong pada garis yang sudah kita tandai di awal tadi. Dan di sini saya memotongnya dengan menggunakan mini grinder seperti pada video, dengan mata cutting potong, jadi tidak dengan menggunakan mata ukir ya teman-teman. Oke, potong pada garis sesuai dengan garis yang lurus supaya hasilnya lebih bagus. Dan jangan lupa untuk ujung-ujungnya itu pastikan juga terpotong ya teman-teman, supaya pintunya bisa terbuka. Jika sudah selesai, ini akan bisa terbuka dan langsung engselnya bisa digunakan. Setelah selesai, kita lanjut saja untuk pengamplasan supaya bekas potongannya menjadi lebih halus. Saya menggunakan grit 120. Dan siapkan pipa PVC sheet atau flat untuk bagian tatakannya. Di sini saya sudah siapkan dan saya marking di bagian dalam pipa PVC-nya. Saya menggunakan mata ukir untuk memotong bagian tatakannya. Jadi saya menyiapkan sebanyak 3 buah ya teman-teman untuk tatakannya, bagian bawah, tengah, dan atas. Saya sudah mendapatkan 3 buah potong untuk tatakannya. Langsung saja kita pasang untuk bagian atasnya.
Dan bagian atas terlebih dahulu kita paskan sesuai dengan pipa PVC nya, lalu kita lem menggunakan lem super glue atau lem Korea. Menggunakan serbuk bekas ukiran supaya lemnya lebih kuat dalam menempelnya. Oke, lanjut untuk bagian bawahnya, sesuaikan dengan lantainya teman-teman, jadi rata pada bagian bawahnya. Oke, setelah bagian bawahnya kita akan pasang di bagian tengahnya ya teman-teman. Jadi untuk bagian tengahnya teman-teman sesuai selera saja ya, mau pasang di center tengah juga tidak apa-apa, karena di yang bagian tengah ini saya akan untuk menggunakan tempat sampo, jadi saya lebih besarkan jarak antara atas dan tengahnya. Pastikan lemnya kuat ya teman-teman dan tertempel dengan benar. Dan inilah hasil untuk sementaranya, sudah selesai pemasangan tatakannya, dapat 3 tingkat ya teman-teman. Langsung kita lubangi bagian belakang untuk menempel pipa PVC nya pada dinding ya teman-teman. Cukup 2 lubang saja. Dan untuk pegangannya atau handle nya saya menggunakan pipa PVC 1 in yang sudah saya bentuk dengan cara dipanaskan ya teman-teman, lalu saya tempel saja menggunakan lem super glue seperti di video ini supaya lebih mudah untuk membukanya. Oke, langkah selanjutnya saya akan mengecat pipa PVC ini, tapi sebelumnya kita buka saja bagian engselnya supaya catnya lebih rapi. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan cat pilox warna putih, dan untuk bagian pintunya saya akan menggunakan cat pilox berwarna hitam. Jadi supaya berbeda ya, antara tempat sabunnya dan pintunya sedikit berbeda. Ini selera ya teman-teman, untuk warna catnya silahkan sesuaikan dengan keinginan. Dan ini sudah selesai teman-teman, inilah hasilnya pembuatan tempat sabun dengan menggunakan pipa PVC seperti ini ya. Hasilnya cukup lumayan ya menurut saya teman-teman. Oke, langsung saja untuk pemasangannya. Saya menggunakan 2 buah visor ukurannya 5 mili ya teman-teman, atau 6 mili juga tidak apa-apa, yang sudah saya lubangi pada bagian belakang pipa PVC nya. Saya marking, lalu saya bor untuk bagian dindingnya. Oke, setelah dibor langsung kita pasang visornya dan kita pukul-pukul sampai rata dengan dinding. Lalu kita pasang skrupnya untuk menempelkan pipa PVC atau tempat sabun yang sudah kita buat seperti ini. Oke, inilah teman-teman, kita akan coba menaruh barang-barang yang kita perlukan di dalam kamar mandi. Oke teman-teman, inilah hasil akhir pembuatan tempat sabun dari pipa PVC. Semoga ada manfaatnya dan silakan yang ingin membuat. Dan terima kasih udah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.